Bab turunan. Nah, ini dia. Nah, turunan selain rumus dasar, nah ini rumus dasarnya. Kelihatan ya? Muncul ya presentasi saya? Arjuna? Jelas, Bu. Muncul, Bu. Oh, Muncul. oke. Ya. Sip. Rumus dasar turunan nih, jangan terbalik sama integral ya, karena dia saling berkebalikan. N-nya dikali sama A kalau turunan ya, pangkatnya berkurang 1. Ini rumus dasarnya. Kemudian kalau nanti perkalian yang nggak bisa diurai ya, pangkatnya misalnya perkalian yang satunya itu berpangkat 5 misalnya, maka dia harus memakai rumus U kali V. U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Rumus perkalian. Kemudian kalau pecahan, nah kalau pecahan ini nggak bisa diurai, ini nggak bisa kali pelangi ya, maka dia harus menggunakan rumus U aksen dikali V min U dikali V aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Kemudian nih aturan rantai nih atau rumus komposisi ya. Pangkat N-nya kita turunkan dulu ke depan nih, N, kemudian U-nya pangkat N-1, kemudian jangan lupa dikali sama U aksen. Nah, U-nya itu yang berpangkat N itu kita turunkan gitu. Nah, sekarang kita lihat ingat lagi ya. Nah, kita lihat ke sini. Nah, kalau yang ini nih ya. Kalau pembagian kayak gini, pecahan kayak gini ya harus pakai U per V ya. Y aksen itu berarti sama dengan 2X ditambah 2, kemudian dikali yang bawah X min 3, kemudian di min ya, jangan di plus ya. Kalau perkalian baru di plus. Turunan yang bawah itu 1, kemudian dikali yang atas, X kuadrat plus 2X. Ya. Kemudian per panjang V kuadrat ya. Berarti X min 3. Nah. Yang diurai atasnya aja, yang bawah nggak usah dikuadratkan ya, nggak usah dijabar. Gitu. Ini dikali ke dalam, ini berarti 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, jadi X kuadrat ya. Pembilangnya X kuadrat, kemudian ini kali pelangi kan. Ini jadinya min 6 dikurangi 2 min 4. Min 4 min 2 jadi min 6 ya. Min 6X. Kemudian ini min 6. Min 6. Nah, bawahnya biarkan aja. Bentuknya X min 3 kuadrat. Nah, begitu. Ingat lagi ya. Nah, kemudian kalau pangkat 2 ini masih bisa diurai ya, kali pelangi aja. Nah, kalau yang nomor D ini pangkatnya udah 5, nggak bisa diurai ya. Maka Y aksennya adalah turunkan dulu 5-nya, pangkatnya yang terluar itu ya. Nah, kemudian 2 ditambah 5X kuadrat. 5X kuadrat. Pangkatnya berkurang 1, jadi 4. Nah, kemudian dikali sama turunan yang di dalam ini. Jadi dikali 10X ya, jangan lupa ya. Nah, KB udah datang. Komplit berarti. Kemudian ini 10X ini kita kali ke depan, dikali sama 5. KB. KB? Iya, Bu. Kenapa? Nggak tahu. Ini komputer saya. Bentar ya, Bu. Oh, komputer. Bukan karena telat bangun kan? Bangunnya mepet juga sih. Kamu nih. Oke, ingat lagi ya, ini ya rumus turunan. Sekarang kita ke terapan turunan. Terapan turunan. Nah, ini dia. Terapan turunan yang pertama itu menentukan garis singgung ya, gradien garis singgung, gradien garis singgung. Itu adalah turunan pertama dari kurva, kemudian X-nya kita ambil dari titik singgung ya. X-nya si titik singgung. A ini adalah X1. A adalah X, bukan Y ya. Nah, kalau mencari gradien itu adalah angka. Jadi pertama
turunkan fungsinya, kemudian masih ada X-nya, X-nya diganti dengan X1 titik singgung gitu ya. Kalau sudah ketemu gradiennya, baru kemudian kalian masukkan ke persamaan garis singgung kurva, itu ada 2 rumus ya. Ada 2 rumus, kalian tinggal pilih salah satu. Mau pakai yang Y min Y1 sama dengan MX min X1, atau yang Y sama dengan MX plus C sama aja. Oke, nah ini bentuk soal ini ada banyak macam ya. Diketahui titik singgungnya, atau diketahui absisnya. Absis itu X1 ya. X1 itu absis. Kemudian atau diketahui ordinatnya. Ordinat itu Y1-nya. Atau diketahui sejajar tegak lurus garis gitu ya. Itu jenis-jenisnya. Kemudian yang berikutnya menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, tanpa kita menggambar grafiknya, kita bisa tahu nih di interval berapa ya fungsi kita akan naik. Nah, naik itu artinya saat gradiennya positif ya, turunan pertama lebih besar dari 0. Nah, kalau positif tuh ya ini. Oh, ternyata di wilayah ini nih. Sampai sini ya. Nih, ini naik. Ini interval naik namanya. Daerahnya plus nih pasti gitu. Sama ada lagi nih di sini nih. Di sekitar sini ini ke sana terus ya. Nah, ini plus nih. Naik grafiknya. Kemudian kalau kita menghitung F aksen X-nya kurang dari 0 berarti dia turun nih. Ini daerah nih. Ini daerah min. Ini daerah min nih. Nah, begitu. Maka kan kita lebih mudah menggunakan garis bilangan ya, plus min plus itu. Nah, cara membuat min plus itu substitusinya ke turunan pertama ya. Jangan ke fungsi aslinya. Kalau kalian substitusi ke fungsi asli, nanti dapatnya adalah nilai stasioner gitu ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya nih. Ini saya hapus. Kenapa Arjuna? Kamu pakai HP ya? Iya, Bu. Oke. Kenapa kecoret kah? Iya. Oh, maaf, Bu. Soalnya kamu join 2 akun ya? Ya, Bu, mau pindah ke laptop. Tadi Oke. laptopnya Oke. ada error. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, jenis stasioner itu bukan naik turun ya. Jenis stasioner itu adalah titik balik maksimum, titik balik minimum, sama titik belok. Belok kita ada 2, positif atau negatif. Biasanya kalian menyebutkan belok aja udah benar. Nah, kalau menentukan stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0 ya. Ingat, sama dengan 0 itu berarti stasioner, turunan pertama lebih besar dari 0 itu naik, turunan pertama dari fungsi fx itu negatif, berarti dia turun. Gitu. Kemudian kita lihat nah ini perhatikan. Kalau misalnya di sini ini pasti kalau kalian substitusi ke f aksen x-nya, untuk x di sekitar sini ya, ini plus nilainya karena dia naik. Kemudian di ini daerah min ini. Kemudian di sini daerah plus lagi. Nah, saat perubahan dari naik kemudian turun, ini terjadilah stasioner yang balik maksimum ya. Kalau perubahan dari gradien minus kemudian plus atau turun kemudian naik, dia menjadi titik balik minimum gitu ya. Nah, belokan itu kalau nggak berubah dari naik jadi naik, dari turun jadi turun. Nah, seperti inilah ciri yang stasioner belok. Nah, kalau di fungsi, kalau nggak ada gambarnya, gimana cara ngeceknya? Biasanya kalau misalnya ada X kembar ya, misalnya di sini 0. 0 itu ada 2 nih, misalnya ya. Misalnya di sini, setelah kalian turunkan, itu dapat persamaannya adalah, misalnya, X pangkat 3 min X kuadrat misalnya ya. Nah, kan stasioner harus sama dengan 0 ya. Harus sama dengan 0. Nah, di sini ketemu X difaktorkan jadinya X kuadrat sama X min 1. X min 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau kuadrat itu artinya adalah
X dikali X ya. Dikali X. Nah, kemudian di sini X min 1. Berarti ada 3 nilai X di sini. Karena pangkat 3 ya. Hasil turunannya. Nah, di sini artinya X0, X0. Nah, di sini. Kemudian di sini X sama dengan 1. Di sini 1. Nah, kemudian kita tentukan plus minusnya nih. Kalau kita ambil min 1 di sini ya. Min 1, cek, masukkan ke sana. Min 1 pangkat 3, min. Kemudian ini min 2 nih, daerah min. Kemudian ambil di sini setengah nih. Setengah. Pasti ini min juga nih. Gitu. Perhatikan. Di sini 1/8. 1/8 dikurangi 1/4. Ya min 1/8 ya. Ini min. Oh, plusnya di sini selang-selingnya. Nah, kenapa harus dibikin cabang? Supaya tandanya ini selang-seling. Di sini pasti plus nih. Nah, contohnya nih, kita cek pakai angka 2. Nih, 8 dikurangi 4 ya plus, gitu kan? Nah, artinya di sini daerah turun. Ini grafiknya ya. Ini grafiknya turun, kemudian belok, kemudian turun lagi, kemudian di sini naik. Nah, bayangan grafiknya seperti ini. Nah, misalnya nih, ini fungsinya dari apa? Ini saya bikin fungsinya misalnya dia dari fx yang turunannya seperti itu adalah, ini turunan dari apa nih? Diintegralin nih. 1/4 ya. 1/4 X pangkat 4. Kemudian ini diintegralin, dia min 1/3 ya. 1/3 X pangkat 3. Nah, kemudian misalnya di sini plus 1. Nah, coba kita cek pakai GeoGebra ya. Sebentar, saya panggil GeoGebra-nya dulu. New. Lemot nih. Oke. Sudah muncul. 1/4 X pangkat 4 min 1/3 X pangkat 3 plus 1. Oke, kita pindah ke sini. Nah, apakah GeoGebra-nya sudah muncul? Melody? Sudah? Bu, sudah. Oke. Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 1/3 X pangkat 3 plus 1. Nah, perhatikan gambarnya seperti ini. Ini di zoom aja ya. Kok nggak mau geser? Nah, gambarnya seperti ini grafiknya. Nah, tadi gambar kita tadi saat di ini turun, ya kan? Di berapa tadi? 0 ya. Nah, ini 0 itu ini turun lagi nih. Perhatikan, tapi tipis sekali ya. Ini turun, ini habis turun, kemudian belok di sini nih. Ini turun, tapi tipis sekali. Nah, kemudian setelah di 1 ini, dia naik lagi. Nah, gitu ya, gambaran grafiknya. Jadi, tapi tipis sekali nih. Kalau kita nggak pakai hitungan, kita nggak ngerti nih, ini apa dia turun gitu kan. Kayaknya naik nih. Nggak, padahal dia nggak. Dia langsung turun ya. Jadi ini tandanya min ini, gradiennya min. Di sini plus baru. Gitu ya. Nah, kalau nggak pakai hitungan, kita kalau hanya dengan penglihatan kita nggak tahu nih sebenarnya min apa plus ini. Gitu. Tapi kalau dengan hitungan kan jelas ya, matematisnya. Dia angkanya itu jelas, oh dia turun, minus. Gitu. Jelas ya gambarannya ya? Oke, kita kembali lagi ke soal kita tadi. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang tentang, oh ini, nilai maksimum minimum pada interval tertutup ya. Nah, ini perhatikan. Kalau misalnya kalian punya grafik
punya grafik ya. Misalnya grafiknya adalah seperti ini. Nih, kemudian ke sini. Nah, misalnya grafiknya kayak gini nih. Ini misalnya di angka 2 nih. Ini 0. Kemudian, nah, kalau misalnya kalian nggak ada batas interval, nggak ada intervalnya, pasti kalian ditanya adalah nilai balik maksimum atau nilai balik minimum, gitu ya. Bedakan nilai maksimum dengan nilai balik minimum ya. Nah, ini. Nilai balik maksimum dengan nilai maksimum itu bedanya apa? Kalau nilai balik maksimum itu berarti dia benar-benar di stasionernya di sini. Gitu. Ini adalah nilai balik maksimum. Kemudian nilai balik minimum itu yang mana? Di sini nih. Ini adalah yang ini. Tapi kalau nilai maksimum itu bagaimana? Nah, nilai maksimum itu seperti ini. Kalau misalnya nanti di soal itu ditambahkan interval nih dari 0 sampai 1 misalnya ya. Hitunglah nilai pada interval ini. Di sini yang diminta. Hitunglah nilai maksimum dan minimum pada interval ini. Nih di sini yang diminta adalah grafik di sekitar X0 sampai 1. Berarti grafik yang kita pakai itu yang daerah ini nih. Nah, ketinggian grafik yang paling tinggi itu dinilai berapa? Oh, di sini berarti nilai maksimumnya itu sama dengan nilai balik maksimum gitu ya. Karena pas nilai balik maksimum pas di 0 dan 0 itu jadi batas interval di soal gitu ya. Tetapi nilai minimumnya itu berbeda dengan nilai balik minimum ya. Ini adalah nilai minimum. Ini adalah nilai minimumnya pada interval ya. 0 sampai 1. Jadi nilai minimum itu nilainya tidak lebih kecil daripada nilai balik minimum. Kalau nilai balik minimum itu pasti lebih kecil di grafik ini ya. Nah, ada lagi kalau misalnya kita punya grafik seperti ini. Jadi nanti bedakan nilai balik minimum sama nilai minimum gitu ya. Kalau misalnya kita punya kurvanya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah, oh ini misalnya ini ke sini nih, sebentar, saya ganti dulu. Nah, misalnya grafiknya itu ini di sini, ke sini, nah terus ke sini terus. Nah, misalnya dia mintanya dari, misalnya nih, ini min, di sini misalnya min 1 ya, nih. Ini min 1, ini min 2, sampai ini misalnya 5. Nah, yang diminta adalah pada interval min 2 sampai 5, berapa nilai minimumnya? Nah, kalau menurut kalian yang mana? Di X sama dengan berapa, dia menjadi nilainya minimum. Nilai minimum. Di mana? Di X sama dengan min 1 atau di X sama dengan 5, dia mencapai nilai minimum. Kira-kira? 5 ya, Bu. Di 5 ya, karena dia lebih kecil nilainya. Jadi nilai Y-nya ini kalau di min 1, dia cuma di sini nih, Y-nya, ketinggiannya. Tapi kalau di 5, di 0 ya. Nah, ini di sini, 0. Maka ini adalah nilai minimum namanya. Ini adalah nilai minimum. Tapi kalau dia nanya, ya apa, Ryan? Bu, tapi kalau misalnya ditanyanya titik balik minimum, itu yang di min 1 bukan, Bu? Ini, betul. Karena dia balik, ada kata-kata titik balik minimum. Kalau ini kan bukan balik ya, ini terus saja ke bawah. Oke, Ryan? Oke. Jadi bedakan ada kata-kata balik apa enggak ya di max atau minnya. Kalau dia ada titik balik maksimumnya,
berarti dia pas selengkungan ini. Nah, pas selengkungan ini adalah titik balik maksimum nih. Yang ini titik balik minimum namanya. Kalau ini hanya nilai minimum, bukan balik minimum ya. Oke, paham ya? Bedakan nanti di kata-kata di soal. Oke, kemudian kita lanjutkan. Contoh 5. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, ini dia. Titiknya diketahui, berarti ini untuk mencari gradien ya. Pasti langsung aja turunkan nih. Y aksen untuk mencari gradiennya ya. Berarti 3x kuadrat min 3. Kemudian M-nya itu berarti X-nya dari titik singgung itu kita substitusi. Berarti 4 kali 3, 12 min 3 ya. 12 min 3 itu adalah 9. Nah, ini adalah M-nya, gradiennya. Nah, kalau udah dapet, tinggal kalian masukkan ke Y1 atau Y sama dengan MX plus C ya. Nah, ini dia. M, X, min X1. Nah, tinggal disubstitusi. Jadi persamaan garis singgungnya. Nah, kalau yang ini tegak lurus. Tegak lurus berarti dari sini kita hitung M-nya dulu nih. M1 dari garis nih. Sama dengan min A per B ya. Koefisien X itu dikali min 1 berarti min 6 per koefisien Y 3. Jadi min 2 ya. Ini adalah M garis. Karena tegak lurus berarti M keduanya harus berapa nih? Nara. M2-nya berapa, Nara? Kalau M garisnya itu min 2 dan dia mintanya garis singgungnya harus tegak lurus terhadap gradien yang min 2 ini, maka M2-nya harus berapa? Tegak lurus itu rumusnya apa? Tegak lurus. Rumusnya apa, Nara? Nara. Gradiennya bagaimana, Nara? Nara. Nara, tegak lurus itu gimana rumusnya? M1 dikali M2. Iya, betul, Ryan. Sama dengan berapa? Kalau sejajar kan sama ya. Kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 nilainya harus sama dengan? Min 1, Bun. Min 1. Maka kalau M1-nya itu min 2, berarti M2-nya adalah? Angka berapa jikali dikali dengan min 2 ketemu min 1? Berarti positif ya? Berapa? 2, Bu. Setengah dong. Oh iya. Berarti kalau 2 jadi 4. Ya, supaya min 1. Oke. Nah, ini adalah MGS-nya. MGS yang akan kita pakai nih. Nah, itu ya, ingat ya. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Turunkan kurvanya. Ini kita turunin. Kok runyam ya? Sebentar, di sini ya saya tulis ya. Y sama dengan akarnya kita jadikan pangkat setengah nih. X min 3 pangkat setengah. Nah, kemudian kita turunkan. Y aksen. Nah, ini pakai aturan rantai ya. Ini pangkatnya turun dulu ke bawah nih, setengah. Kemudian X min 3, pangkatnya jadi berapa nih, Garas? Pangkatnya jadi berapa? Min setengah. Karena setengah dikurangi 1 ya. Setengah. Kemudian dikali sama X min 3. 1 ya. Nah, kemudian kita rapikan nih bentuknya. Karena pangkatnya min setengah, berarti kita jadikan seper ya. Seper akar nih. X
min 3. Nah, ini kita sama dengankan MGS. Karena Y aksen kurva itu adalah gradien garis singgung gitu ya. Karena titik singgungnya belum ada, ya udah kita sama dengankan aja gitu ya. Berarti 1/2 akar X min 3 itu sama dengan setengah ya. X min 3 itu sama dengan setengah. Nah, tinggal kali silang ya. Kali silang nih. Jadi kita peroleh 2 akar 3. Kok 2 akar 3? 2 akar X min 3 itu sama dengan 2 kali 1, 2 ya. Nah, kemudian ini coret aja nih 2-nya jadi 1 ya. Kemudian kuadratkan nih. Jadi X min 3 sama dengan 1. Karena 1 kuadrat tetap 1 ya. Ini 1 kuadrat tetap 1. Berarti X-nya adalah sama dengan 4 ya. Nah, ini adalah X1 nih, 4. Nah, kemudian kita cari Y1-nya. X ini kita substitusi ke persamaan aslinya ya. Akar 4 min 3. Nah, jadinya 1 ya. Akar 1 kan 1. Nah, ini adalah titik singgungnya. Berarti persamaan garis singgung, gradiennya setengah, kemudian titik singgungnya adalah 4,1, kita masukkan ke sini. Nah, jadi apakah paham urutan kerjanya? Apakah paham? Itu M-nya jadi 9 dari aksennya gimana Bu tadi? M-nya jadi 9 mana? Yang Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 3, M sama dengan 3. Nih. Kan ini persamaan kurvanya kita turunkan ya. 3X kuadrat. Kemudian ini min 3X jadi min 3. Turunan 4, 0 ya. Kemudian ini, titik singgungnya ini, X-nya kita substitusi ke sana. Nah, jadinya kan 2 kuadrat, 4 kali 3, 12 min 3 sama dengan 9. Gitu? Oke Bu, oke. Makasih. Oke. Yang lainnya? Apakah ada yang mau bertanya? Ini titiknya jangan kebalik ya, 4,1 ya, jangan 1,4. Kebalik nanti jadi salah semua. Oke, kita lanjutkan ya contoh berikutnya. Saya hapus ya. Kita ke contoh berikutnya. Nah ini. Kemudian jadi koordinat titik singgungnya adalah 4,1 ya. Nah, M-nya tadi yang setengah nih, yang kita pakai setengah. Ya udah dapat. Gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini yang A tadi ya, 2,6 itu di sini. Ini gradiennya 9 ya. Kemudian yang ini nih, yang ungu ini setengah X min 1 ini ya. Garis singgungnya. Kurvanya yang ini nih. Ini garis yang diminta tegak lurus nih. Tadi yang garis apa tadi yang gradiennya min 2 tadi ya, ini ya. Nih. Terus dia mintanya harus tegak lurus. Oh, berarti arahnya yang ke sana dan harus menyinggung kurva fx ini ya. Di sini gitu ceritanya. Kemudian nah ini grafik interval grafik naik dan turun. Nah, diingat kalau naik itu berarti turunan pertamanya harus lebih besar dari 0 ya. Gradiennya harus positif nih syarat naik. Jadi fungsi kita turunkan dulu, kemudian turunannya itu kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Kemudian tinggal difaktorkan, kita dapat 2 nilai X. Jangan langsung dipakai ini tanda pertidaksamaannya, tapi langsung kalian gambar garis bilangannya ya. Min 1 sama 5, kemudian uji titik nih. 0 misalnya ya. 0 substitusi ke turunannya ya, jangan ke fungsi asli, oke? Karena kita menentukan min plus itu adalah gradien itu adalah turunan pertama gitu. Maka 0 ini kita substitusi ke turunan pertama nih. 0 minima. Oh, ini di wilayah min. Ya udah, ini karena nggak ada X kembar berarti kanan kirinya plus ya. Selang-seling. Kemudian karena naik berarti yang diambil yang positif nih, yang lebih besar dari 0 yang kita arsir. Berarti interval naiknya ada di X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5 gitu. Nah, kemudian kalau yang ditanya turun sekalian,
maka tinggal kita lihat di gambar garis bilangan kita, wilayah yang min yang mana? Oh, di antara min 1 sampai 5. Jangan pakai sama dengan ya, karena sama dengan itu khusus miliknya stasioner. Jadi ini ceritanya gini, ini naik, kemudian stasioner, kemudian turun, kemudian stasioner, kemudian naik. Nah, begitu gambarnya. Apakah paham grafik naik turun? Kalau stasioner itu gimana Bu, yang lurus gitu? Nah, oke, stasioner itu yang ini. Sekalian ya, kita lihat contoh stasioner. Nah, ini gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, ini contoh stasioner. Nih, kalau stasioner itu di sini, pas persis di sini nih. Nih. Jadi, cara menjawab soal stasioner nih. Stasioner itu turunan pertama harus sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai X-nya ya. Nilai X ini kita substitusi ke fungsi aslinya buat dapat nilai stasionernya ya. Karena titik stasioner itu adalah X pembuat stasioner, nilai stasioner ya. Nah ini adalah titik stasioner 1, min 1. Nah kemudian kalau yang ditanya stasioner pasti hanya berupa nilai atau titik gitu ya. Nggak pernah berupa interval. Interval itu yang naik turun gitu. Kemudian jenisnya, nah ini perhatikan, jenis stasioner itu bukan naik, bukan turun, tetapi max, min, atau belokan nih. Itu saat di sini loh, saat di sini lengkungan ini nih, di sini itu max, lembah, atau bukit, atau belokan. Nah, perhatikan karena di sini min, kemudian berubah menjadi plus, artinya turun berubah menjadi naik, artinya dia lembah ya. Karena lembah, pasti jenisnya adalah titik balik minimum. Perhatikan ada kata-kata baliknya ya, karena dia nggak meluncur terus. Nah kalau di sini artinya dia nilai minimum. Kenapa? Karena ini kan masih meluncur lagi nih. Gitu. Apakah paham jenis stasioner? Ya apa? Tapi mungkin nggak kalau misalnya stasioner itu, misalnya yang kiri itu lebih rendah. Jadi titik stasionernya misalnya min 1, terus kirinya lebih rendah, kanannya lebih tinggi, jadi naik gitu nggak mungkin ya Bu? Misalnya kayak apa? Ryan, kamu bikin annotate di sini. Saya nggak tahu angka-angkanya, cuma kayak Nggak jadi apa-apa, misalnya kamu ini, bikin misalnya ini gambarannya ada. titiknya, tapi dia yang kirinya tuh di bawah gitu, nggak mungkin ya? Kayak gini bentukannya gitu Bu. Oh itu belokan berarti, itu belokan. Ini nanti kayak gini ya. Nah kayak gini. Ini belok di sini. Itu Ryan? Ada, bisa. Itu berarti bukan minimum, tetapi belokan. Oke? Kalau belokan tuh pakai yang F aksen 2 gitu Bu, atau gimana? Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita cari ya contoh yang belokan ya. Sebentar, kita mau cari belokan. Di soalnya deh. Ada kemarin belokan ya. Nih. Sebentar. Kita coba yang C dulu deh. Coba belokan bukan. 6x kuadrat. Kemudian ini stasioner kan? Ya. Plus 12x. Kemudian plus 9. Ini dibagi 6 nggak bisa, bagi berapa Ryan? 3 ya? 2x kuadrat. Kemudian bagi berapa tadi? 3 ya? Emang boleh Bu dibagi gitu Bu? Nggak apa-apa, kan ini sama dengan 0, stasioner kan? Karena ini sama dengan 0, boleh. Tapi kalau nilai nggak boleh ya. Nah, kayak kemarin di integral nih, ada yang menghitung luas, itu pakai yang ini. D akar D. Ada kan kalian yang menemukan rumus ini? D akar D, apa di modul saya ada nggak? 6A kuadrat apa 6AA? Saya lupa rumusnya. Nih. Siapa yang tahu rumus ini? Nah, ini D-nya itu dari persamaan kuadrat gabungannya ya, jangan dibagi. Kalau disederhanakan nggak dapat nih. Oke, ini kita lanjutkan. Pokoknya kalau sama dengan 0 boleh, tapi kalau sama dengan fx sama dengan f aksen nggak boleh. Kemudian di sini plus 3 ya. Faktorin nih.
faktornya apa ya? 2. Oh, ini nggak ada yang kembar nih. Sebentar, tapi kita cek dulu deh. Di sini X 4. Berarti di sini 3, ini 1. Enggak. Sini 3. 1 ya, bener ya? Ini nggak bisa dituin deh, Bu. Harus pakai oke. ABC. Oh, ini harus diturunkan sekali lagi. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nih, turunkan sekali lagi. Ini adalah F aksen. Nah, ini kasus-kasus yang nggak bisa. Salah. Yang nggak bisa difaktorkan setelah dapat F aksennya, kita turunkan sekali lagi. Nah, ini kita turunkan sekali lagi. Jadi, F double aksennya ya. F double aksen X-nya adalah, nah kita turunkan lagi tuh, 6, 12, 12X plus 12. Sama dengan 0 nih. Nah, kita dapat X-nya berapa? Min 1 ya. X-nya min 1. Nah, ini min 1 itu belokan nih pasti. Coba ya, cek ya. Min 1. Kita cek pakai min 2 sama 0 ya. Min 2 sama 0. Substitusinya ke turunan pertama ya, jangan turunan kedua. Karena gradien itu turunan pertama nih. Min 2 masukkan ke sana nih. Yang sudah dibagi juga nggak apa-apa. Karena hasilnya min plusnya yang penting. Min 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 8 8, 0. 3 plus nih. Plus. Kemudian kalau 0, 0, 0 plus 3 nih. Nah, ini kayak gini nih, Ryan. Naik. Saya pakai warna beda deh, biar kelihatan. Ini naik, stasioner, kemudian naik lagi. Gitu? Kebayang? Jadi ini adalah belokan nih. Di min 1 ini adalah belokan. Belok. Nah, coba kita cek di GeoGebra ya. Ini adalah belok. Nah, fungsinya apa? 2x pangkat 3 9, 7. Oke, kita pindah ke sini. Itu belok karena kalau disubstitusiin bukan min ya, Bu ya? Jadi tandanya sama, kanan kirinya min 1 itu tandanya sama-sama plus atau sama-sama min, Joel. Jadi nggak harus selalu plus ya. Pokoknya kanan kirinya min 1 itu gradiennya sama gitu. Maka dia belokan. Oke, paham? Oke, Bu. Tapi kalau disubstitusiin min 1 juga plus ya, Bu ya? Kalau min 1 jangan. Min 1-nya kan batasnya. Jangan min 1 ya, pokoknya kanan kirinya. Saya masukkan grafiknya ke sini 2x pangkat 3 ya. Kemudian plus 6x kuadrat. Kemudian apa tadi? Sebentar, saya lihat lagi. Plus 9, 7. Salah. 9x. Nah, ini perhatikan gambarnya yang warnanya orange ini. Nih, tapi nggak belok juga ya. Nih, tapi dia pergantian. Jadi di sini nih, di min 1-nya hilang. Sebentar. Nah, ini. Saat di min 1 ini, di X sama dengan min 1, ini perubahan kurva yang kayaknya lengkungnya agak lengkung ke gini ya. Agak kurva kayak lengkung terbuka ke bawah, ini berubah menjadi lengkung ke atas gitu. Pokoknya perubahan antara kurva lengkungnya kemana itu adalah belokan di sini ya. Apakah paham modelnya? Cukup lumayan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ke soalnya lagi. Kita pindah ke sini lagi. Nah, tadi stasioner ya. Nah, ini perhatikan. Kalau tadi stasioner
jenis stasioner yang dapat X-nya 1. Nah, ini X-nya 1 kita harus cek dia lengkungan terbuka ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau fungsinya pangkat 2, sebenarnya dari sini aja udah kelihatan ya. Kalau X kuadratnya itu positif nih, pasti dia kurvanya terbuka ke sana kan. Kalau X kuadratnya min, pasti dia lengkungnya ke sini kan, pasti max dia. Ini min, ya nggak? Sebenarnya lebih gampang nih, lihat dari situ. Nah, kalau nanti udah pangkat 3, kayak contoh 8 nih, mana ya contoh 8 ini dia. Kalau nanti pangkatnya 3 nih fungsinya, nah ya udah kalian turunkan sama dengan 0, dari sini pasti dapat 2 nilai X nih. Nah, dua-duanya itu kita substitusi ke fungsi aslinya ya, substitusinya ke sana. Kita dapat 2 nilai X nih, nilai Y ya. Kalau 5 itu nilainya, nah dari sini kita bandingkan aja untuk menentukan jenisnya ya. Jadi nggak usah menggambar, nggak apa-apa. Dari sini udah jelas kelihatan nih. Oh, ini lebih besar nih, berarti dia adalah max, balik maksimum ya. Ini adalah nilai balik maksimum. Karena dia nilainya lebih besar daripada min 23/3 ini. Berarti yang ini adalah nilai balik minimum yang ini. Nah, jenisnya udah langsung ketahuan. Ini adalah nilai balik minimum. Nah, begitu. Maka kalau yang ditanya adalah titik stasioner, ya udah tinggal dipasangkan aja. Titik balik maksimum itu adalah di min 1. Jadi bukan gara-gara X-nya kecil kemudian dia minimum ya. Enggak selalu. Bisa jadi dia kecil kemudian nilainya malah justru lebih besar gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan dari nilai X-nya. Harus dicari dari hasil substitusi ke fungsi aslinya ya. Kemudian titik balik minimumnya. Titik balik minimumnya adalah yang 5, nah ini karena Y-nya minus, kan intinya tergantung nilai Y-nya ya. Kalau Y-nya kecil berarti grafiknya meluncur ke bawah gitu ya. Kalau Y-nya besar, oh berarti ada di atas nih. Jadi ini adalah menentukan posisi Y-nya ada di mana gitu. Apakah paham? Ya ini nggak usah digambar garis bilangan, nggak apa-apa. Karena ada 2 nilai ya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih besar jadi balik maksimum, yang kecil jadi balik minimum. Gitu? Apakah jelas contoh 8? Nanti waktu uraian kira-kira ada gambar ya, Bu? Ada gambar. Kalau gambar sih tergantung ya. Kan saya nggak selalu meminta kalian menggambar. Jadi sebenarnya gambar itu adalah kebutuhan kalian. Kalian yakin nggak kalau tanpa gambar benar gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa memprediksi, ini pasti jawabannya benar tanpa gambar, nggak apa-apa, boleh Joel. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin harus menggambar, gambar aja. Gitu ya Joel ya. Oke, menjawab? Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Nah, ini kalau menggambar garis bilangan. Nah, ini kan dari sini juga kelihatan kan, plus kemudian min, berarti di sini maksimum. Min kemudian plus, maka di sini minimum. Gitu. Uji turunan kedua juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak wajib ya. Yang penting kalian paham, ngerti cara mencarinya. Nah, sekarang nilai maksimum minimum, nah ini perhatikan, nggak ada kata-kata balik ya. Berarti kita pastikan benar-benar di interval ini itu nilai maksimumnya yang mana, yang paling grafik tertingginya di nilai berapa, terendahnya di berapa gitu. Maka cara pertama adalah cek ujung-ujung interval ini, kita hitung, masukkan ke fungsi aslinya gitu ya. Ini pakai ini. Kemudian setelah itu kita cari stasionernya, siapa tahu di sini di antara ini ada lengkungan balik maksimum atau balik minimum gitu ya di sini. Nah, kemudian kita turunkan dapat 2 nilai X. Nah, perhatikan
fokus kita adalah di interval soal. Jadi ujung terkirinya adalah -1, ujung terkanannya adalah 3. Nah, kalau ada angka 4 di stasionernya, ini buang aja. Karena wajib kita adalah di interval soal. Bukan di stasioner ya. Stasioner nggak wajib. Hanya siapa tahu di antara -1 sampai 3 itu ada stasionernya gitu ya. Nah, ini ternyata ada di X sama dengan 0. Berarti hanya X sama dengan 0 yang kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, kita dapat nilai 0. Kita tinggal membandingkan nih. Nilai 7, nilai 27 sama nilai 0, ini mana yang terbesar? 27 itu langsung jadi nilai maksimum. Jangan ada kata-kata balik di sini. Kemudian 0 yang terkecil itu adalah nilai minimum. Gitu ya. Apakah paham? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Nah, ini dia. Terapan ke soal fisika nih. Bola dilempar vertikal ke atas. Dalam waktu T detik, ketinggian yang dicapai oleh bola itu adalah persamaannya adalah HT. H itu adalah ketinggian ya, persamaan jarak ya. Pertanyaan A, tentukan waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum. Supaya tinggi bola maksimum berarti supaya HT itu maksimum berarti dia stasionernya ada di sini ya. Stasionernya siapa maksimumnya? Si tinggi bola. Berarti persamaan tinggi bola itu yang kita turunkan disama dengan kan 0. Gitu ya. Nah, kita dapat di sini dapat T-nya 4. Nah, setelah itu baru tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, ya sudah. 4 ini substitusi ke fungsi aslinya ya. Ini adalah nilai stasioner namanya. Nah, ini. Jelas ya? Paham ya? Pokoknya nanti kalau soal terapan di soal seperti ini nanti yang diketahui antara 3 hal nih. Jarak, S, atau kecepatan, laju ya, V, atau percepatan. Nah, antara 3 ini. A ini adalah V aksen. Nah, V ini adalah S aksen. Nah, S ini adalah integral dari V. Nah, ya kan nyambungnya ke sana. Kemudian V ini adalah integral dari A. Nah, urutannya seperti itu ya. Pokoknya kalian harus paham nih di kata-katanya, di kalimatnya. Kalau tentang jarak, tentang ketinggian, itu kan jarak ya. Itu adalah S persamaannya. Nah, kalau dia minta kecepatan, berarti ini diturunkan aja nanti dapat kecepatan. Gitu ya. Kalau yang ditanya percepatan, berarti diturunkan 2 kali ya, supaya dapat percepatan. Begitu urutan kerjanya. Jangan kebalik-balik ya. Nah, nanti kalau soal integral, bisa jadi nanti yang diketahui percepatan nih. Yang ditanya jarak yang ditempuh gitu ya. Maka ini percepatan diintegralkan sekali dapat kecepatan, kecepatan diintegralkan sekali lagi dapat jarak gitu. Jadi kalian harus paham, dia harus diintegral atau diturunkan gitu ya. Jangan kebalik-balik karena kita belajar dalam waktu bersama nih, turunan dan integral. Apakah jelas tipe soal ini? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal ini sering muncul ya. Kawat sepanjang, nah ini perhatikan clue-cluenya ya. Angka yang diketahui itu tentang apa sih? Kawat yang akan dibikin kerangka. Nah, berarti persamaan kerangka nih yang kita bikin. Jangan yang diturunkan yang ini ya. Ini adalah persamaan bantuannya. Nah, kemudian yang di stasionernya apa? Maksimum kata-kata stasioner itu adalah max atau min. Dua hal itu ya. Belokan itu nggak mungkin ditanya di soal cerita. Antara max atau min. Yang mau dimaksimumkan itu adalah luasnya. Berarti kita harus bikin persamaan luas nih. Ini substitusi dulu ke sana. Berarti variabelnya harus sama dulu ya. Variabelnya harus tunggal dulu. Baru kita turunkan sama dengan 0. Persamaan luas ini. Karena yang mau dimaksimumkan adalah luasnya. Dari sini ketemu P-nya. Jelas ya?
Apakah ada pertanyaan nih, contoh 11? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan. Dan nanti mungkin bisa jadi ini model gambarnya nggak ada ya di soal ya. Kalian harus bisa membuat gambar modelnya sendiri, perkiraannya gitu, supaya ada bayangannya ya. Jadi gambar itu sebenarnya membantu kita menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang nomor 12 ini juga nggak ada gambarnya ya. Luas permukaan. Nah, ini yang diketahui adalah angka ini adalah luas permukaan. Berarti kita buat persamaan luas permukaan dulu. Nih. Setelah dapat alasnya persegi. Oh, berarti panjang sama dengan lebar nih. Nah, kemudian kata-kata maksimumnya di mana nih? Maksimum siapa? Volume. Ya udah, berarti kita bikin persamaan satunya lagi adalah tentang volume. Persamaan volume. Ini substitusi pasti T-nya. Kemudian persamaan volume yang variabelnya sudah tunggal ini kita turunkan sama dengan 0. Ya sudah, dari sini ketemu nilai P-nya. Kalau yang ditanya volume maksimumnya berapa, ya udah P ini masukkan ke sana dapat T, kemudian masukkan ke sana ya. P adalah P kuadrat ditambah dikali T karena alasnya persegi gitu ya. Oke. Jadi untuk soal tipe ini kalian harus jeli baca soalnya ya. Nah, ini baloknya kalau dia tidak ada keterangan tanpa tutup, artinya lengkap ya. Alas, kemudian tutup, kemudian sisi. Oh, ini sebentar. Pokoknya lengkap. Kalau nggak ada kata-kata tanpa tutup. Nah, kita cari yang ada kata-kata tanpa tutup. Coba. Nah, ini tanpa tutup nih, karena dari kerangka ya. Dari selembar karton. Nih, berarti ini permukaan ya. Untuk permukaan ini. Dia akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, kalian harus baca soalnya harus full. Jangan ada kata-kata yang tertinggal ya. Itu adalah modal kalian untuk menjawab supaya nggak ada yang tertinggal sama sekali. Tanpa tutup berarti ini bolong nih. Ini bolong. Nggak ada ya ini. Yang dihitung hanya kelilingnya ini sama alas. Nah, yang mau dimaksimumkan adalah volumenya. Nah, berarti kita hitung dulu nih. Karena dia mau dibuang ujung-ujungnya, setiap pojoknya berbentuk persegi, berarti ini X ya. Ini X nih, sama nih. Kemudian ini kita lipat ke atas. Maka X ini jadi tingginya di sini nih. Nah, begitu. Maka alasnya karena ini persegi ya, berarti alasnya adalah 18 min 2X ya, karena ini kanan kiri dipotong nih, sepanjang X. Berarti ini tadi 18 segini, dipotong X, jadi 18 min 2X nih. Panjangnya, lebarnya juga sama nih ya. Berarti kemudian volumenya adalah 18 min 2X kuadrat, karena ada 2 ya sisinya nih, dikali X tingginya. Kemudian dia yang diturunkan sama dengan 0 gitu ya. Paham soal ini? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini terapan di soal ekonomi ya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, yang perlu kalian lihat dulu X-nya. Variabel X itu sebenarnya tentang apa sih? Tentang barang kah? Atau tentang hari? Tentang rupiah gitu ya? Karena beda-beda, bisa X-nya tentang rupiah ya, bisa X-nya tentang hari, maka bacalah soal dengan teliti. Kalau di soal ini, X-nya adalah barang. Nah, kemudian persamaannya, satu persatu kita lihat nih. Persamaan pertama, ini tentang biaya ternyata. Nah, kita lihat satuannya. Dalam Rp1.000. Kemudian ini biaya sudah total atau belum? Kita baca lagi kalimatnya. Oh, ternyata masih tiap unit nih. Berarti kalau masih tiap unit, kita kan menghitungnya pasti keuntungan total gitu kan. Keuntungan totalnya dari X unit barang yang kita buat gitu kan. Berarti ini harus dikali X dulu nih, biayanya dalam X unit. Kemudian angka yang lain kita lihat nih, 50.000. Nah, ini ribu, ini nolnya kita simpen dulu gitu ya. Kemudian kita baca lagi nih,
ini hasil penjualan dari barang. Oh, ternyata masih tiap unit nih. Berarti 50-nya harus dikali X dulu gitu ya. Kalau udah dikali X, baru kemudian yang ditanya itu apa? Maksimumnya di mana? Maksimumnya di keuntungan. Karena keuntungan berarti laba ya. Kita menghitung laba itu berarti hasil penjualan. Putus saya ya. Oke, sebentar. Sampai mana tadi hilang deh? Sampai mana ya? Oke. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Tiara? Udah, Bu. Oke. Kita tadi sampai apa ya? Oh ini. 50.000. Nah, ini ribunya disimpan dulu karena masih tiap unit, berarti ini harus dikali X dulu nih. Gitu. Nah, ini disimpan dulu satuannya, Rp1.000-nya. Kemudian keuntungan itu jangan kebalik ya. Keuntungan adalah hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Karena kalau kebalik kalian nggak dapat untung ya. Nah, kemudian ini LX inilah yang kita turunkan ya. Kita turunkan sama dengan 0 karena dia yang mau dimaksimumkan. Jangan keliru menurunkan persamaan ya. Nah, ini. Keuntungan maksimum berarti L aksen X sama dengan 0. Dari sini ketemu dua nilai X. Nah, kalau misalnya nih Bu Helen bikin X-nya itu ternyata dua-duanya bulat dan dua-duanya positif nih. Misalnya saya buat 50 sama X-nya dapatnya 150 misalnya nih. Nah, kalau kalian dapat dua nilai X positif dan bulat dua-duanya, jangan langsung kalian menyimpulkan, oh maksimumnya harus produksi 150 barang nih. Belum tentu ya. Harus cek grafiknya. Nah, kalian harus cek nih persamaan garis bilangannya ya. Bikin garis bilangannya nih. Di sini 50, di sini 150. Nah, kita tentukan plus minusnya nih. Ini 0 di sini ya. Nah, kalau di sini, ini misalnya di sini plus. Kemudian ini min, ini plus. Nah, berarti artinya plus itu kan naik ya. Kemudian ini stasioner, kemudian ini min, turun, stasioner, kemudian ini naik. Nah, perhatikan. Kalau nanti modelnya seperti ini di garis bilangan kita, berarti kesimpulan kalian maksimumnya di 50. Oke? Jangan 150. Jadi kalau kalian memfaktorkan dapat dua nilai X nih, besar dan kecil, jangan langsung dipilih supaya maksimum, oh yang X-nya lebih besar deh. Karena fungsinya kan nggak linear ya, pangkat 3 bahkan nih. Jadi pangkat 3 itu grafiknya bisa naik turun gitu ya. Maka cek dulu di garis bilangan. Untuk memastikan apakah benar nih 150 yang maksimum. Ternyata dia menjadi labanya minimum nih di sini. Maka jangan pilih yang 150. Tapi pilihlah yang 50 unit barang nih di sini ya. Nah, kalau ditanya keuntungannya ya udah 50 ini kita substitusi ke fungsi labanya gitu ya. Pokoknya sesuai dengan pertanyaan. Kita harus menghitung yang mana. Apakah paham jenis soal ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau yang seperti ini kan jelas nih. Kalau pecahan dan minus, unit barang kan nggak mungkin negatif ya. Maka jangan dipilih. Tapi kalau dua-duanya positif seperti ini harus dicek pakai garis bilangan. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian udah menghitung labanya, jangan lupa menambahkan satuannya lagi gitu ya. 40 jangan rupiah, tapi karena tadi Rp1.000 berarti Rp40.000. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini perhatikan, ini belum tentu nanti di soal ada gambarnya ya. Kalau misalnya soal seperti ini ada keluar, maka kalian harus bisa menggambar parabola. Kemudian dia minta hitunglah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat di daerah antara parabola dan sumbu X. Nah, berarti di sini ya. Nah, kalau parabolanya simetris kita mudah nih. Kita tentukan titik C itu adalah X, Y. Nah,
Maka di sini adalah Y nih, tingginya persegi panjang kita. Kemudian dari 0 ke 2 ini adalah X. Kita anggap sebagai X. Berarti dari sini sampai sini adalah 2X gitu ya. 2X. Berarti luasnya adalah, persamaan luasnya adalah 2X kali Y. Nah, jangan X kali Y ya. Nah, karena di sini persegi panjangnya dari A sampai B nih. Sisinya ya. Berarti kalau X itu dari 0, separuhnya aja. Ini kalau gambarnya kayak gini. Kalau misalnya nanti parabolanya ternyata gambar kalian seperti ini nih. Parabolanya itu seperti ini. Nah, misalnya di sini 2. Kalian diminta mencari luas persegi panjang di bawah parabola dengan sumbu X nih. Nah, di antara parabola dan sumbu X. Ini ya. Nah, seperti ini, maka kalian harus buat apanya dulu. Ini kayaknya di soal latihannya ada ya, soal kayak. Maka kalian menentukan titiknya di sini nih. Ini misal titik T. Kita misalin aja. Di sini X, Y. Nah, X-nya berarti Y-nya yang ini ya. Tingginya persegi panjang kita nih. Nah, X-nya yang mana? X itu dari sini nih. X itu dari sumbu Y ke sini. X. Ini adalah X. Padahal, kan kita mau hitung yang ini nih. Ini aja kan? Nah, yang bagian ini gimana cara ngitungnya? Nah, kita pakai bantuan ini nih. Kita pakai bantuan yang ini. Nah, setengahnya persegi panjang kita. Ini adalah XP. Titik baliknya si parabola kita ya. Nah, karena dia simetris kan pasti kanan kirinya. Ini pasti simetris sama panjang. Maka kita hitung nih jarak XP ke sini. Nah, kan kita setengahnya setengahnya ini itu adalah wilayah yang ini. Wilayah yang ini. Nah, kita mau hitung yang ini nih. Ini ke sini. Nah, kita mau hitung yang ini aja nih. Nanti kita kali 2 ya, jadinya panjang persegi panjang kita. Di sini berarti X dikurangi XP ya. X dikurangi XP. Nah, berarti yang di sini, yang hitam ini, adalah 2 kali X dikurangi XP. Dikurangi XP. Nah, dari sini baru kita ketemu luas persegi panjang kita. Nah, jadi luasnya adalah panjang kali lebar, berarti 2 kali X min XP hilang lagi saya. Tadi tulisannya hilang deh. Tadi sampai mana ya? Sudah kelihatan? Michelle? Udah Bu, udah kelihatan Bu. Oke. Kita gambar lagi nih. Tadi persegi panjangnya di sini. Nah, ini XP ya tadi ya. Di sini adalah XP. Di sini adalah X, Y ya, di titik ini. X, Y. Luasnya tadi adalah 2 kali X min XP dikali sama Y ya. Nah, Y-nya siapa? Si kurva ini, gitu ya. Nah, itu jangan bingung. Nah, nanti kalau misalnya ada soal kayak gini lagi nih, soalnya kan macam-macam nih bentuk yang ini ya. Kalau misalnya nanti ada soal kayak gini. Ini, nah kan ada persegi panjang juga di sini nih.
Kalau nggak salah nih ada soal remet ya, waktu itu ya. Yang remet nih, kalian dapat soal kayak gini. Ini misalnya di sini adalah titik min 1,5 misalnya ya. Kemudian, nah ini titiknya nggak diketahui di sini nih, perpotongan. Misalnya saya bikin titik-titiknya di sini nih. Di sini misalnya titiknya adalah berapa ya? 3,1 misalnya. Nah, kemudian ada persegi panjang di dalamnya, di bawahnya. Nah, ini persegi panjangnya di sini. Nah, ini di arsir. Kita diminta mencari luas daerah arsiran maksimumnya, gitu ya. Nah, maka langkah pertama adalah kita tentukan titiknya di sini, misal titik T nih. X, Y ya. Ini adalah X, Y. Nah, kalau yang ini lebih mudah, cuman kalian harus bisa menentukan persamaan garisnya dulu. Nah, nanti di sini adalah Y ya. Ini X, langsung aja luas permukaannya, luas persegi panjangnya adalah X kali Y, nggak usah cari yang kayak gini tadi ya. Karena kalau yang ini kan parabola, kalau ini garis lurus, langsung aja, berarti kita mencari persamaan garisnya. Persamaan garisnya memakai rumus apa nih? Bikin persamaan garisnya. Siapa yang ingat? Persamaan garis lurus melalui 2 titik. Nah, titiknya tidak di perpotongan antara sumbu ya. Siapa yang ingat? Aceh, kamu masih di dalam? Aceh. Aceh. Aceh mana? Aku di sini, Bu, maaf. Oh, Aku berusaha mengklik mic-nya tidak bisa. Oh, oke. Bu, itu yang titik min 1,5 sama 3,1 itu udah dari soal atau kita? Dari soal Joel. Biasanya kan gini, biasanya kan diketahui di soal kayak gini nih. Ini adalah 4, kemudian ini 3. Nah, biasanya kayak gini nih. Kalau misalnya saya bikin soalnya yang kayak gini nih, titik yang dilalui di garis itu tidak persis di sumbu X dan sumbu Y, maka rumus yang harus dipakai, rumus apa nih kira-kira? Persamaan garis yang melalui 2 titik, apa rumusnya? Apa? Aceh, masih ingat? Ryan? Tiffany? Masih ingat rumusnya apa? Rumus SMP tuh, Tiff. Gimana, Bu? Rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, diketahui 2 titik. Itu yang Y min Y1 per Y2 min Y1. Iya, betul. Y min Y1. Ini rumus dasarnya yang kita pakai ya. Kalau titiknya tidak memotong sumbu Y, sumbu X. Kalau yang ini kan rumusnya yang ini. AX plus BY. Itu kan di program linear ya, ingat ya. Sama dengan A kali B. Sama dengan A kali B. Nah, A-nya siapa? Si yang nempel di sumbu Y. B-nya siapa? Yang nempel di sumbu X. Gitu. Nah, kalau yang di sini, ini kan kita harus lari ke rumus dasarnya. Y2 min Y1 sama dengan, harus ingat ya. Ini gampang kok ngingetnya. Ini dari SMP kalian bahkan pakai rumus ini kan. Per X2 min X1. Nah, begitu. Apakah jelas model-model soalnya? Silakan kalau ada yang bagian yang X itu bukannya ada M di depannya ya, bukan ya? Yang mana? Yang X. Enggak, kalau yang ini enggak ada M-nya. Oh, enggak ada. Karena M itu yang ini nih. M itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1 itu adalah M. Ryan. Ya. Kalau ini langsung masukin aja titiknya. Nah, ini misalnya jadi X1 nih di sini. Ini jadi Y1 pasti. Kita tinggal masukkan ke sana, nanti persamaannya dapat Y dan X-nya jangan diganti dengan apapun ya. Ini X2, salah.
Kok di sini? Yang di sini ya. Ini X2 sama Y2. Apakah paham? Kemudian di remedial, kalau nggak salah ada, saya bikin yang kayak gini ya. Ingat nggak? Ini segini, segini, ini segini, ini segini. Nah, saya bikin kayak gini nih kayaknya. Tiffany nggak remed ya? Yang remed siapa ya? Kenapa, Bu? Yang ikut remedial turunan siapa ya? Siapa ya yang remedial? Kayak gini ya? Ingat nggak dapat soal kayak gini nih? Nah, ini biar yang nggak remedial juga dapat soal ini ya. Diketahui ini segi 4A B salah. Sebentar. Ini kayaknya PQRS deh. Ini P. Ini agak-agak lupa nih. Q R S. Kemudian segitiga yang segi 4 yang di dalam itu A B C D. Nah, ini yang kecil ini panjangnya sama dengan yang di sini. Panjangnya sama dengan yang di sini. Ini terlalu panjang ya, nggak apa-apa. Ini panjangnya sama. Nah, yang saya kasih tanda ya. Kemudian di sini diketahui ini lebarnya adalah 3. Kemudian panjangnya adalah 5 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan luas persegi panjang ABCD agar maksimum. Apa ya? Pertanyaannya apa? Apakah ada yang ingat soal ini saat remedial kemarin? Siapa ya yang ikut remedial? Saya lupa deh. Joel, kamu ikut remed nggak kemarin yang turunan? Enggak, Bu. Enggak ya. Siapa ya? Joanna? Iya, Bu. Kamu kemarin ikut remedial nggak yang turunan? Ikut, Bu, tapi saya salah sih yang itu kayaknya, Bu. Tapi ingat nggak soalnya itu pertanyaannya apa? Hitunglah. Kurang ingat. Nggak ingat ya. Hitunglah luas persegi panjang. Apa ya? Ya udah, misalnya kayak gini. Hitunglah luas persegi panjang ABCD maksimum. Nih kayak gini, hitunglah luas persegi panjang yang ABCD yang tengah ini menjadi maksimum. Nah, maka urutan kerjanya kita harus menghitung yang mana dulu nih. Pasti menghitung luas persegi panjang ABCD dong, gitu ya. Caranya gimana nih? Supaya nanti kalau kalian dapat soal yang mulai aneh-aneh kayak gini, kalian ngerti triknya pertama harus apa sih? Pasti kita akan mencari luas persegi panjang ABCD dong. Gitu. Persegi panjang ABCD berarti kan kita harus membuang yang di akhir ini kan. Caranya gimana? Nih, sebentar. Kita bikin di sini. Dari A sampai Q, ini adalah 5 dikurangi X ya. Min X. Kenapa dikurangi X? Yang sama ini kita anggap sebagai X nih, karena sama. Ini sebagai X ya. Ini sebagai X. Nah, ini jadi X. Nah, kemudian, ini kan berarti 5 min X dikali X ya. Karena alas kali tinggi bagi 2 ya nanti ya. Nah, kemudian
yang sisi ini kan ada 2 nih sama ya. Yang di sini ini 3. Di sini adalah 3 min X nih. Nah, nanti dikali X nih, bagi 2 ya. Tapi ada 2, berarti luas ABCD, persegi panjang yang tengah itu, yang ABCD, itu adalah persegi panjang besar, berarti 5 kali 3 ya. 5 dikali 3 dikurangi, nah kita hitung yang segitiga ini, yang diarsir ini ya. Ini dan ini sama nih, berarti dia tinggal 5 min X dikali X ya. 5 min X dikali X nih. Kan ada 2 nih, ya kan? Ada 2 nih. Kan segitiga tuh harusnya setengah alas kali tinggi ya. Karena ada dikali 2 berarti setengahnya langsung dicoret aja. Kemudian ditambah yang 3 min X dikali X. Nah, begini. Ini adalah persamaannya. Ya udah, dapat persamaannya adalah ini jadi X kuadrat plus ini X kuadrat. 2X kuadrat ya jadinya ya. 2X kuadrat. Ini menjadi 5. 8 min 8X. Kemudian plus 15 ya. Nah, ya udah, ini luas persegi panjang yang di tengah ini. Kemudian kita turunkan ya, karena dia yang maksimum nih. Kemudian kita turunkan di sini. L aksen dari persegi panjang ABCD. CD. Nah, diturunin. Jadinya 4X min 8. Sama dengan 0 ya. Ini disama dengan kan. Ya udah, dari sini ketemu X-nya 2 ya. Oh, ternyata dipotongnya 2 nih. Nah, kemudian kita hitung nilai. Ya udah, masukkan ke sana ya. Luasnya berarti 2 kuadrat 4 kali 2 8. 8 dikurangi 16. Kok salah? 8 dikurangi 16. Min 8. Oh iya. 15 dikurangi 8 ya. Kurangi 8. Jadinya berapa nih? Berapa? 7 ya? Benar nggak? Iya, Bu. 7. Satuan luas. Nah, begitu caranya. Apakah jelas? Oh, udah jam 9 ya? Oke, semoga paham. Saya stop share ya. Saya tutup ya. Nanti silakan dipelajari soal-soal yang lain.